terdapat ikatan antara roh manusia dengan Tuhan, dan agama lebih lanjut lagi memang mengikat manusia dengan Tuhan. Terjadi perbedaan pendapat terkait masalah asal-usul agama. Setidaknya teori asal-usul agama ini secara garis besar dapat dikategorikan ke dalam dua teori utama, yaitu teori evolusi dan teori revelasi. Teori evolusi agama ini menjelaskan bahwa agama berkembang dari politeisme menuju henoteisme dan berujung pada monoteisme. Dalam teori revelasi, yang meyakini bahwa agama itu merupakan wahyu yang dibawa oleh seorang utusan Tuhan yang bertugas memperkenalkan keesaan Tuhan. Dengan demikian bahwa paham ketuhanan manusia itu sejak dari semula adalah monoteisme. Apabila mengacu pada sumber ajarannya berdasarkan wahyu atau bukan wahyu, maka agama dapat dikelompokkan ke dalam agama wahyu atau agama samawi dan agama bukan wahyu atau agama ardi. Yang digolongkan sebagai agama wahyu adalah Yahudi, Nasrani atau Kristen, dan Islam. Sedangkan yang tergolong agama bukan wahyu atau ardi adalah agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama lainnya yang di luar tiga agama wahyu. Menurut sejarah, agama di dunia berjumlah kurang lebih 4.200 agama. Namun, terdapat 13 agama yang menjadi mayoritas. Agama-agama tersebut tersebar di seluruh dunia serta memiliki banyak kemiripan. Yang pertama, ada agama Islam. Islam lahir di tanah Arab diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sering mengasingkan diri ke Gua Hiro guna bersemedi. Seluruh isi Al-Quran diturunkan kepadanya sekitar 23 tahun. Islam mendasarkan sumber pengajarannya pada kitab suci yang bernama Al-Quran dan hadis. Islam juga memiliki kelima rukun Islam. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat 5 waktu, yang ketiga puasa bulan Ramadan, yang keempat membayar zakat, dan yang kelima menunaikan ibadah haji. Yang kedua ada agama Kristen. Agama Kristen berasal dari Timur Tengah atau Israel. Kristen diajarkan oleh seorang guru agung Yesus Kristus. Kitab suci umat Kristen adalah Alkitab. Agama Kristen mempunyai pengajaran Trinitis dan memiliki rumusan doa yang sering diucapkan, yaitu doa Bapa Kami. Yang ketiga ada agama Buddha. Agama ini lahir dan berkembang di India. Agama ini didirikan oleh Siddhartha Gautama. Ia merupakan seorang putra seorang raja. Kitab sucinya adalah Tripitaka. Inti dari ajaran Buddha adalah mencapai nirvana. Nirvana bukanlah surga ataupun tempat, melainkan merupakan berhentinya segala aktivitas di bawah kolong langit yang penuh suka duka di dalamnya. Orang yang belum mencapai nirvana akan terus-menerus mengalami kelahiran dan kematian. Setelah mati dilahirkan kembali. Yang keempat ada agama Hindu. Agama Hindu lebih menekankan cara hidup daripada sistem berpikir. Selama perkembangannya di India, Hindu mengalami 4 fase penting. Bangsa Arya menyembah banyak dewa yang merupakan manifestasi Tuhan yang tunggal. Zaman Brahmana disusunlah tata cara upacara dalam kitab Brahmana. Zaman Upanishad mementingkan pengetahuan batiniah dan filsafat. Zaman Buddha menafsirkan Weda, logika, yoga, dan semedi. Di sisi lain, Tuhan Maha Esa adalah Sang Hyang Widi di dalam ajaran Hindu kemudian menjelma 3 figur. Ketiga figur ini dinamai Trimurti, Brahma yang menciptakan alam semesta, Wisnu yang memelihara alam semesta, Shiva yang merusak alam semesta. Agama Hindu membedakan setiap orang menurut kasta. Brahma, imam dan guru agama, ksatria, para raja dan tentara, Waisya, para pedagang, Sudra, para petani dan budak. Yang kelima ada agama Konfusianisme atau agama Konghucu. Ajaran Konfusianisme berasal dari Nabi Kongzi. Konfusianisme agama ini memiliki kitab yakni Sisu Wujing atau 4 kitab 5 klasika. Penganut agama Konghucu memberikan 2 julukan kepada Nabi Konghucu, yaitu Genta Rohani dan Raja Tanpa Mahkota. Artinya Nabi Konghucu diakui telah memberikan banyak pengajaran,
petunjuk atau peringatan spiritual kepada para penganut agama Konghucu. Di pihak lain, Nabi Konghucu dinilai memiliki kualifikasi menjadi pemimpin besar. Namun sayang beliau tidak mempunyai mahkota. Inti agama Konghucu merupakan ajaran yang menekankan etika sosial. Yang keenam ada agama Jainisme. Agama ini berasal dari India. Jainisme didirikan oleh Vardhamana. Jainisme pada awalnya hanyalah satu sekte kecil di dalam agama Hindu. Lambat laun terpisah menjelma menjadi agama baru. Jainisme tidak menaruh minat pada doktrin dan dewa-dewi, yang penting ialah kehidupan religius melalui bertapa agar terbebas dari semua karma. Agama ini amat menekankan ajaran ahimsa atau tanpa kekerasan terhadap hewan dan manusia. Selain itu, hidup asketis dan selibat ditujukan untuk menyucikan jiwa sehingga mereka akan terlepas dari lingkaran reinkarnasi. Yang ketujuh ada agama Manikeisme. Manikeisme adalah hasil kombinasi dari Zoroastrianisme, ajaran yang mendahului Zoroastrianisme, dengan ajaran Kristen. Manikeisme didirikan oleh Mani, yaitu nama julukan Living Gospel. Mani mengklaim dirinya sebagai penghiburan yang dijanjikan oleh Yesus Kristus, yaitu terang dipimpin oleh Allah sedangkan gelap oleh setan. Hidup para pengikutnya tertuju untuk membebaskan partikel gelap dalam diri manusia. Untuk mencapai itu, mereka harus mempraktikkan asketisme seumur hidup. Yang kedelapan ada agama Sikhisme. Agama Sikhisme lahir di negara India. Pendirinya adalah Nanak. Beliau ini memadukan pengajaran Hindu dengan Islam. Tujuan agama ini menghilangkan sistem kasta dan pada akhirnya melahirkan suatu agama baru. Kitab sucinya bernama Adigran. Isinya terdiri bait-bait nyanyian. Agama ini mengajarkan 5 perbuatan utama yang harus dihindari, yaitu nafsu birahi, amarah, keserakahan, keinginan duniawi, dan kesombongan. Yang kesembilan ada agama Shinto. Shinto adalah agama khas dari negara Jepang. Agama ini lahir sebagai reaksi terhadap Buddhisme dan Konfusianisme. Agama ini tidak mempunyai pendiri atau nabinya, akan tetapi ada sejumlah naskah penting bagi kaum Shinto, yakni Kojiki dan Nihongi. Ada dugaan yang mengatakan kedua kitab di atas ditulis oleh bangsawan yang bernama Onoyasumaru. Isinya mengenai asal-usul bangsa dan negara Jepang. Inti ajaran agama ini menguatkan rasa nasionalisme Jepang. Yang ke-10 ada agama Taoisme. Taoisme dilahirkan di Tiongkok. Tao berarti jalan atau firman. Taoisme dirintis oleh Nabi Laozi. Tao berwujud menjadi agama berkat usaha dari salah seorang murid Laozi, yakni Zhang Daoling. Laozi banyak mempelajari kitab-kitab kuno. Laozi menuliskan 5.000 kata yang terbagi dalam 81 syair. Selain itu, simbol yang terkenal dan menjadi ciri khas dari Taoisme ialah sebagai yin yang. Yang ke-11 ada agama Yudaisme. Yudaisme berasal dari bangsa Yahudi dengan pendirinya Abraham. Kitab sucinya adalah Tanakh. Tanakh merupakan Torah, Nevi'im, Ketubim. Yudaisme dan Kristen sama-sama memegang 10 hukum Musa. Kitab-kitab lain lebih memuat penjabaran dari ajaran-ajaran dalam Taurat atau peristiwa-peristiwa di mana orang-orang Israel sedang setia atau melanggar Taurat. Selain itu, ciri pengakuan umat Yudaisme sangatlah monoteistik. Yang ke-12 ada agama Zoroaster. Zoroaster lahir dan berkembang di Persia. Kitab sucinya yaitu kitab Zen Avesta yang menekankan pikiran, kata, dan perbuatan yang baik. Bagi Zoroastrianisme hanya ada satu Tuhan yang sejati, yakni Ahura Mazda yang dilambangkan dengan api. Zoroastrianisme meyakini adanya 2 kekuatan alamiah yang saling berlawanan, yaitu memihak pada kebaikan dan yang jahat. Selain itu, kehadiran agama Zoroaster pada zaman itu menghadapi tantangan hebat, sebab banyak dewa disembah oleh orang-orang Persia. Oleh karena Zoroaster mewartakan ajaran monoteistik. Yang ke-13 ada agama Bahai. Agama Bahai berasal dari negara Iran. Agama ini bermula dari seorang yang bernama Bab.
Setelah bab dihukum mati, seorang pendukung bab yang bernama Mirza Hussein Ali meneruskan dan menyebarluaskan ajaran bab. Agama ini memiliki 12 azas penting, namun yang unik diantaranya keesaan Tuhan, penyesuaian agama, dan ilmu pengetahuan, tidak masuk ke dalam politik dan penghapusan kekayaan secara berlebihan.